Puji Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang kembali mempertemukan kita di minggu ketiga pada bulan Maret ini. Baik, tema firman Tuhan hari ini kita akan berbicara Taman Getsemani. Saudara, mengapa Taman Getsemani ini selalu dan tercatat di dalam Alkitab, diulang-ulang bagaimana Yesus berdoa untuk mempersiapkan diri di dalam menghadapi bagian yang harus dia jalani. Satu taman yang ada di perbukitan, dan saat ini di situ dibangun gereja besar, gereja Getsemani, dan cukup indah sekali. Sebelum ke gereja itu, di sebelah kiri begitu banyak kuburan yang ada di sana. Sampai saat ini dia bentuk kuburannya, bangunannya, modelnya semua sama. Tidak ada yang kaya, yang miskin. Semua kuburan itu menjadi satu taman yang indah. Mengapa Yesus memilih satu taman Getsemani untuk dia berdoa mendapatkan satu kekuatan daripada Tuhan? Dan mari kita baca sebagai dasar firman Tuhan Matius 26 ayat 36 sampai 46. Kita akan baca secara bergantian. Pria ayat genap, wanita ayat ganjil ayat 46 bersama-sama. Matius 26 ayat 36, pria lebih dahulu di Taman Getsemani, 1, 2, 3. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan dia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah ia kembali kepada murid-muridnya itu, mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoa, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berlur, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. ia membiarkan mereka di situ. Lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bersama, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang mengatakan aku sudah datang. Amin. Yang berbahagia yang membaca firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kembali pada ayat 36. Bapak Ibu Saudara kasih, mengapa Yesus membutuhkan satu kuasa? Sementara Yesus sendiri adalah memiliki kuasa itu. Dia merindukan satu kemampuan daripada Bapa di surga. Dia membutuhkan satu kekuatan karena kondisinya saat itu benar-benar mengalami beban yang berat. Benar-benar memikul tanggung jawab yang besar atas dosa
dan pelanggaran manusia. Dia membawa murid-muridnya untuk mengalami satu kuasa doa bersama. Saya akan baca ulang ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi untuk berdoa. Dan dia membawa Petrus, kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Orang yang mengalami satu tekanan, mengalami satu himpitan, mengalami satu beban yang begitu berat, yang Yesus pikul, sehingga dia secara manusia dia tidak mampu. Dia butuh pengurapan Allah, dia butuh kekuatan Tuhan. Karena itu dia pergi berdoa. Segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita alami, segala sesuatu yang kita kerjakan, sukses atau tidak suksesnya, jadi atau tidak jadinya, tergantung dengan doa kita kepada Tuhan. Tergantung dengan kedekatan kita kepada Allah. Yesus membawa murid-muridnya untuk membentuk mereka supaya segala sesuatu dikerjakan dengan doa. Dan Yesus memilih tempat Getsemani, tempat yang aman, nyaman, walaupun kuburan. Mengapa? Karena orang Israel itu, mereka kuburan selalu ditaruh di tempat yang agak jauh. Dan kuburan bukan tempat untuk orang berkunjung, bermain. Sehingga Yesus memilih satu tempat yang tidak mendapatkan gangguan. Dia memilih satu tempat untuk berdoa yang dia bisa nyaman datang kepada Tuhan, fokus kepada Allah. Dan itulah mempersiapkan doa. Kita harus mempersiapkan dengan baik. Jangan lagi berdoa kompor dinyalakan, sambil doa nanti ingat matikan kompor, nggak ingat hangus ikannya. Kenapa hangus ikannya maka nggak berdoa? Yuk nggak usah berdoa biar nggak hangus. Saudara, ketika Yesus berdoa, ayat 2 di sini dikatakan, ayat 37, dan dia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Saudara, siapa yang pernah merasakan ketika engkau berdoa, rasanya berkecamuk, sedih, gentar, takut, bimbang, khawatir, ya rasanya berat sekali itu berkata-kata. Siapa yang pernah alami ini? Angkat tangan. Wah, luar biasa. Tuhan, berikanlah mereka mempunyai pengalaman seperti itu dalam nama Yesus. Saya percaya pasti saudara pada merasakannya. Ketika beban mungkin berkumpul untuk suami yang menyimpang, mungkin berkumpul untuk mertua yang mungkin tidak bersahabat, berdoa untuk anak-anak yang mungkin sudah mulai bergaul yang buruk, berdoa untuk ekonomi yang kelihatannya buntu. Kalau kita nggak serius berdoa dalam pergumulan, bagaimana kita mendapatkan jawaban yang indah dari Tuhan? Saya percaya ketika pemuda-pemudi mau wisuda atau masih kuliah, dia pasti selalu berdoa, Tuhan tolong kuliah saya. Ketika terlambat uang dari mamanya untuk bayar kuliah, Tuhan tolong berkati orang tua. Pasti ada air mata, pasti ada beban. Kalau doa biasa saja, seperti doa makan, gak punya beban,
kecuali lagi ikan asin. Tuhan berkatalah ikan asin ini seperti puyung hai, rasanya lezat nikmat seperti daging ayam. Enggak mungkin itu terjadi. Tetap rasanya ikan asin. Tapi walaupun ikan asin rasanya sukacita makannya, badannya gemuk-gemuk. Amin. Amin. Bilang yang gemuk itu, kau suka makan ikan asin? Dalam pergumulan pasti ada suara yang berbeda. Dalam pergumulan ketika berdoa pasti ada satu kerinduan. Kalau doanya sama, doa beban berat sama doa kayak makan, Tuhan berkati makan dalam nama haleluya, amin. Selesai. Rasanya saudara, nggak ada satu kerinduan untuk terjadi sesuatu. Kalau doa makan nggak usah merindukan pada saat doa makan, nggak usah berkata Tuhan, buatlah makan yang nikmat dan lezat supaya saya makan menjadi gizi dan vitamin, sudah. Nggak mungkin kalau dimakan nasi sama kecap kita minta vitamin seperti daging ayam, nggak mungkin. Tapi hati yang gembira ketika makan, maka makanan kita makan pasti menjadi berkat. Amin. Kalau sudah makan ikan asin misalkan sambil nyanyi lagi, meskipun saya susah, ambil ikan asinnya, itu sudah bagaimana bisa jadi nikmat? Yesus membawa murid-muridnya untuk berdoa, dan dengar ayat 37. Dan dia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus, serta mulailah mereka merasa sedih dan berdoa. Saudara, Yesus membawa murid-murid. Ada 12 murid. Dengar, ini perlu saya sampaikan. Tetapi 3 muridlah yang selalu dibawa Yesus untuk bersama-sama. Ketika Yesus menyembuhkan anak seorang perwira, anak itu sudah mati. Dan orang-orang ketika berkata, mengapa kalian menangis? Anak itu sedang tidur. Semua tertawa. Lalu Yesus pun membawa 3 murid ini. Artinya, Yesus punya orang-orang kepercayaan dari 12 murid. Dia mempunyai orang-orang khusus yang masuk, kalau kita berbicara ring, berbicara orang terdekat daripada Yesus adalah 3 murid ini. Lalu bagian kedua, ke-11 murid, 12 murid. Artinya, Yesus sangat mengenal pribadi murid-murid. Dan murid-murid yang lain 9 orang tidak berhak untuk cemburu kepada Tuhan. Tidak berhak berkata kepada Yesus, mengapa cuma 3 orang itu yang kau ajak, kami pun punya hak. Mengapa kau cuma dekat dengan 3 orang itu, kami pun mau. Mengapa itu adalah keputusan Tuhan. Memilih orang-orang yang dipercayai, yang selalu hadir ketika mereka berdoa. Tidak selalu ikut ke-12 muridnya. Jadi mari kita tidak menghakimi ketika kita melihat pekerjaan Tuhan besar, gereja Tuhan besar, yang kita katakan susah bertemu gembala, wajar. Karena ribuan jemaatnya. Wajar dia percayakan kepada orang-orang sekitar dia. Lalu orang-orang yang dipercayakan akan mempercayakan diri ke ring yang kedua. Selanjutnya demikian, menjadi pelayanan yang kuat. Otoritas ada pada Yesus. Lalu dibawanya ke-3 murid, dibawanya 9 murid. Terus sampai kepada pelayan-pelayan lain. Amin. Saya perlu sampaikan supaya kita memahami dan tidak menilai hal yang salah ketika dalam pelayanan. Soalnya saya sebagai gembala, orang-orang yang terdekat itu wajar. Karena gembala pun memilih, menilai, melihat perkembangan umat Tuhan. Karena tidak semua jemaat Tuhan bertumbuh dengan iman yang sama. Tidak semua jemaat Tuhan mempunyai doa yang sama. Tidak semua jemaat Tuhan mempunyai hati yang sama, kerinduan yang sama, beban yang sama dalam pelayanan. Itu ada proses. Ada orang yang lambat berkembang, bertumbuh, tetapi pertumbuhannya baik, pertumbuhannya konsisten, tidak jatuh
Yesus menilai hal itu. Mengapa ini terjadi? Itulah pelayanan. Sehingga mari, khususnya kepada kita jemaat Tuhan, jangan ada saling cemburu satu sama lain dalam pelayanan. Amin. Katakan kanan kiri, jangan kau cemburu dalam pelayanan. Yesus membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus. Ini sering terjadi karena dalam murid-murid Yesus ada juga yang pengkhianat. Yudas menyerahkan Yesus dengan mencium Yesus. Kelihatannya dia baik, kelihatannya dia terbeban, kelihatannya dia mulia, tetapi dia menyerahkan Yesus. Ini murid Yesus. Bahkan Petrus yang menjadi murid Yesus lalu dibawa, dia pun menyangkal Kristus 3 kali. Perlu saya sampaikan supaya kita melihat dalam pelayanan kita melihat Kristus di dalamnya. Kalau saudara melihat gembala, melihat ibu gembala, tidak ada satupun yang tidak mempunyai kelemahan. Amin. Katakan kanan kirimu, jangan lihat manusia, tapi lihatlah Yesus. 38. Mari baca bersama. Dan 39. 1, 2, 3. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus mempunyai satu penilaian kepada murid-muridnya. Tetapi Yesus sangat mencintai semua murid-muridnya. Ada bagian-bagian yang murid-murid yang lain tidak harus ikut di dalamnya. Tapi ada bagian-bagian yang murid-murid lain harus sama-sama dengan dia. Misalkan dalam pelayanan, tidak selalu saya bawa bersama-sama seluruh jemaat atau seluruh pelayan dalam ibadah, misalkan KKRK, Seminar K. Pasti saya bergumul, siapa Tuhan yang engkau akan ikut dalam pelayanan ini. Mengapa? Karena memang orang-orang yang benar-benar siap, orang-orang yang memang benar-benar telah terbebas, telah terlepas. Mengapa? Karena kita akan melayani satu pemulihan, pelepasan. Itu butuh jemaat, butuh pelayan Tuhan yang siap, tidak menoleh ke belakang, karena akan menghambat, akan mengganggu kesiapan kita dalam melayani Tuhan. Lalu saya sering katakan, pertumbuhan jemaat ditandai dengan kesetiaan jemaat, dan kesetiaan jemaat itu sangat ditandai dengan setianya jemaat mengembalikan milik Tuhan. Itu pasti, karena itu tanda satu ketaatan, tanda satu pertumbuhan iman, tanda satu kesungguhan di dalam Tuhan. Maka sedikit lalu sujud, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapa, jikalau engkau kiranya cawan ini lalu daripadaku, tetapi jikalau jangan seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Saudara, Yesus mempunyai permohonan. Dan dengar, permohonan ini Yesus rindukan. Yesus mau sesuatu permintaan, kalau boleh, lakukanlah cawan ini, lakukanlah pergumulan ini, lakukanlah masalah ini, lakukanlah persoalan ini. Tetapi jangan kehendakku, biarlah kehendakmu Tuhan. Wow. Amin. Saudara, sesungguhnya ketika kita berdoa, kalimat ini harus ada dalam hidup kita.
Tuhan, kalau boleh segeralah pergumulan ini, segeralah anak saya dapat jodoh, segeralah anak saya selesai wisuda, segeralah ekonomi saya berhasil, segeralah saya punya rumah, segeralah saya punya gedung gereja, segeralah. Tapi kita harus akhir dengan kata, tetapi jika bukan kehendak, biarlah kehendakmu yang terjadi. Amin. Dengar, mengapa harus demikian? Karena ketika kita memaksakan kehendak, dalam doa kita itu suatu permintaan yang harus terjadi. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai keinginan kita, pasti kita akan kecewa. Yesus menyampaikan setiap doanya, kehendakmu-lah yang jadi. Amin. Ini dengan beban berat. Kehendakmu-lah yang jadi. Dan dengar, saudara, tidak ada sesuatu yang terjadi dalam dunia ini jika Tuhan tidak izinkan. Katakan kanan kiri saudara, tidak ada sesuatu yang terjadi dalam dunia ini jika Tuhan tidak izinkan. Sehingga kita tidak akan kecewa mendapatkan jawaban. Kita terus akan bersyukur kepada Tuhan apapun. Kita dalam pergumulan rumah Tuhan. Saya sangat percaya, saya sangat bersyukur ada jemaat-jemaat yang sampai meneteskan air mata untuk pergumulan ini. Ada jemaat-jemaat yang meneteskan mungkin 20 sampai 100 tetes air mata lebih. Ada yang 10 sampai 20 tetes air mata. Ada yang 1 sampai 5. Ada yang tidak meneteskan air mata sama sekali. Ada yang tidak berdoa sama sekali. Katakan kanan kiri, engkau di bagian yang mana? Dan seberapa banyak kerinduan kita, seberapa banyak doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, dengar, apapun jawaban yang Tuhan berikan, itu yang terbaik. Sehingga kita sering bernyanyi, tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa selamanya. Saudara kekasih, jika kita mengerti bahwa semua seizin Tuhan, kita tidak akan kecewa dengan apapun yang sedang terjadi. Amin. Jangan waktu menikah, engkau menerima suamimu sebagai istilah, menerima nama ini sebagai suamimu, engkau setia sampai selama-lamanya. Ya, saya setia, hidup atau mati. Engkau menerima istrimu setia selama-lamanya, apalagi aku, katanya sudah. Baru apa-apa, sudah kecewa. Tuhan, mungkin bukan ini yang dari Tuhan, ampuni aku, nggak ada itu. Kalau sudah diberkati dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, nggak ada yang salah di dalamnya. Dia tetap suami, dia tetap istri saudara, istri kita. Amin. Amin. Jangan banding-bandingkan lihat Facebook mantan pacar nih, dia keren kali sekarang, lu kampung kali, jangan gitu. Pak Gembala pernah, ya pernah juga. Ayo kita sama-sama ngomong, jangan gitu. Saya ngomong sama saudara-saudara, ngomong sama saya, ngomong sama saudara. Jangan gitu kawan, 1, 2, 3. Jangan gitu Pak sendiri. Ayat 40 dan 41, mari baca bersama 40, 41. 1, 2, 3. Setelah ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh
ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tapi daging lemah. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih, Yesus sangat mengerti kapasitas kita. Yesus sangat mengerti kemampuan kita. Yesus sangat mengerti kelemahan kita. Mengapa Yesus tidak membawa ke-12 murid untuk sama-sama bergumul? Karena Yesus mengerti kemampuan yang 9 murid. Yesus membawa 3 murid-murid dan Yesus tahu ketiga murid pun terbatas. Apa yang terjadi ketika murid pun tertidur? Artinya tidak ada yang sempurna. Siapapun kita gak sempurna. Semua kita punya kelebihan, punya kekurangan. Tapi mari kita bersama-sama membawa hidup kita benar-benar fokus mencintai Tuhan. Tidak mencari kelemahan. Yesus tahu semua kelemahan kekurangan murid. Dan tidak semua murid mengetahui kelemahan Kristus. Ketika mereka dalam perjalanan, mereka tidak menilai, tidak memberikan satu penilaian ini kelemahan Kristus ini. Misalkan keluarga Bapak sendiri memahami sayang Bapak Gembala, itu pasti berbeda dengan Amang Putar-Putar dan Inang Borsinaga yang masuk semalam. Pasti penilaiannya berbeda. Amang Putar-Putar dengan Inang Borsinaga baru memahami sebagian karena baru masuk jemaah. Artinya tidak semua jemaah itu mengerti seluruh kelemahan, kekurangan, kelebihan gembalanya. Begitu juga gembala. Ada orang-orang tertentu yang memahami 5%, 10%, 20%, 50% apa pergumulan gembala yang selalu dibawa dalam doa. Dan gembala pun mengerti apa yang menjadi pergumulan umat Tuhan yang terbuka dengan gembala, bukan diam-diam. Karena saya selalu katakan dalam pelayanan kita, melalui keluarga-keluarga muda yang diberkati dalam keberkatan nikah di tempat ini, jadikanlah gembala saudara menjadi orang tua, bapak rohani saudara. Jadi setiap ada persoalan keluarga, jangan lari ke tulang memboru mertua, orang tua. Sampaikan terlebih dahulu kepada gembala. Mengapa? Karena gembala akan bawa doa, gembala akan menasihati, menegur, dan tidak ada sakit hati dalam kehidupan gembala kepada orang ini. Pada suami atau istri yang kita nasihatkan, yang ada kesalahan. Tapi kalau kepada orang tua kita laporkan, orang tua terluka, orang tua sudah ada batas jarak. Ya, jadi kalian sampaikan kepada gembala. Ayat 43 dan 44, 1, 2, 3. Dan ketika ia kembali pulang, ia mendapatkan mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Saudara, dalam pergumulan kita nggak salah kita berdoa terus dalam permohonan berulang-ulang. Artinya Yesus kembali menemui muridnya lalu berdoa. Ada selang waktu. Lalu berdoa yang sama. Bukan berdoa yang sama terus. Misalnya kita dalam doa, Ibu Gembala berdoa, Tuhan berkatilah pelayan-pelayan Tuhan, singer, pemain musik, semua pemain kau berkati Tuhan. Tiba-tiba berdoa, tiba-tiba lagi Tuhan berkatilah pelayan-pelayan Tuhan, singer, pemain musik, semua pengkhotbah. Doa lagi itu masuk, enggak, itu berulang-ulang. Tetapi permohonan yang sama ada selang waktu. 1 menit, mungkin 2, dia balik 5 menit, doa yang sama dipanjatkan lagi, suatu beban yang sama, setiap hari doa kita yang sama. Ia berdoa itu juga. Mari jangan bosan membawa doa pergumulan kita. Saya percaya kita semua terus berdoa untuk rumah Tuhan maupun gedung gereja atau tanah
Jemaat yang berkomunikasi dengan saya, Mama, setiap hari saya menangis. Kontrakan kita tinggal sebentar lagi. Pindah kemana kita, Mama? Aku bergumul terus air mata. Tapi ada juga yang berdoa, terserah Tuhan. Kita lihat Pak Gembala sampai sejauh mana bisa beli tanah gereja. Ada juga yang itu sudah mau beli. Dia ada beban. Tapi saya percaya sama punya beban, amin. Kalau di sebelah kananmu itu istri atau suami, pegang pundaknya. Kalau bukan, jangan pegang pundaknya. Katakan, aku percaya. Ayat terakhir 45 sampai 46. Sehingga pemain musik maju ke depan. Saudara, Yesus mempersiapkan diri dalam kematiannya untuk menebus dosa kita. Yesus mempersiapkan diri dan merindukan kekuatan daripada Allah untuk dia mampu menjalani setiap bagian yang harus dijalani. Dan dengar, Allah pun memberi kekuatan kepada kita, kesiapan kepada kita untuk menerima berkat-berkat tugas yang Tuhan percayakan bagi kita. Alkitab berkata kita setia dengan perkara yang kecil, pasti Tuhan berikan perkara yang besar. Setia dengan berkat yang kecil, Tuhan siapkan berkat yang besar. Setia dengan pekerjaan Tuhan, Dia pasti memberkati kita. Amin. Jika Dia relakan nyawanya untuk kita, maka Dia pun merelakan segala sesuatunya bagi setiap kita. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat, peristiwa di Taman Getsemani menceritakan bagaimana doa itu diperlukan, bagaimana kuasa doa itu ada untuk memberi kemampuan bagi Kristus ketika menghadapi kehidupan. Dan juga kita jangan berhenti berdoa, lakukanlah kebenaran Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita.